Penyelidikan kasus prostitusi yang melibatkan sejumlah selebritas makin melebar. Berdasarkan keterangan mucikari yang disampaikan kuasa hukumnya, sejumlah selebritas yang menjual diri memiliki pelanggan dari kalangan pengusaha dan anggota parlemen. Polisi pun mengamininya. Korps Bayangkara bahkan akan berniat mengembangkan penyelidikan kasus ini ke arah suap seks yang berpotensi melibatkan pejabat negara. Di lain pihak, anggota parlemen pun bereaksi. Beberapa di antaranya menantang sang mucikari untuk mengungkapkan identitas anggota dewan yang selama ini dituduh menjadi pengguna jasa prostitusi selebritas. Tujuannya, anggota dewan yang terbukti menggunakan jasa prostitusi atau bahkan menerima suap layanan seks akan mendapatkan efek jera. Selanjutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan pun bisa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Suap seks terhadap pejabat negara terus mengundang polemik. Meski tak disebutkan dalam kategori yang termasuk suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, beberapa ahli hukum mendefinisikan layanan prostitusi bisa dikategorikan ke dalam fasilitas lainnya. Pendapat lainnya memasukkan suap seks ke dalam pasal perzinahan, sehingga sang pemberi dan penerima suap bisa dipidana. Kenyataannya, sampai saat ini penyidikan suap layanan prostitusi seolah menjadi renyah untuk publikasi media, tetapi kecut bagi penegakan hukum. Lantas, apakah benar suap layanan prostitusi marak terjadi di kalangan anggota dewan? Bagaimana payung hukum yang mesti diwujudkan agar para pelaku bisa dijerat dan dihukum? Pemirsa, sekarang kita akan membahas tema suap layanan prostitusi untuk pejabat negara bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pagi ini di Studio Berita 1. Ada salah seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Arzetti Bilbina, serta ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Selamat pagi Ibu-Ibu, selamat datang di Berita 1 TV. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52900 308 atau juga di 021 52900 311. Baik, kita ke Mbak Arzetti terlebih dahulu. Selamat pagi. Sepengetahuan Anda, Mbak, apakah suap pelayanan prostitusi ini memang ada di kalangan anggota dewan? Pagi-pagi judul seperti ini kok nggak menarik ya, gitu, karena pemberitaan ini tentunya bagi perempuan, khususnya saya di Komisi 8, ketika pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, berita ini kan anak-anak kita pasti mendengar gitu. Jadi sesuatu berita yang tidak memberikan langkah positif bagi anak-anak dan juga ibu-ibu yang memang pada saat ini mereka sedang punya kesempatan untuk menyaksikan acara-acara di televisi. Kalau dikatakan apakah pernah mendengar, saya pribadi tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dan tidak tahu, dan saya rasa teman-teman saya di parlemen yang saya lihat secara nyata, saya tidak pernah melihat mereka melakukan hal-hal seperti itu. Oke, nah tadi kita lihat ada pernyataan kuasa hukum dari RA. Bagaimana Anda menilai pernyataannya? Apakah memang itu cuma isapan jempol aja? Karena kan dibilang pejabat negara sampai anggota parlemen. Atau memang benar bukan isapan jempol. Mungkin saja ada ungkapan, pasti ada juga ada kenyataan. Kalau kita bicara mengenai banyak sekali yang menggunakan. Nah, sekarang yang harus kita bahas bukan sebagai siapa yang menggunakan dan siapa yang menjual, tapi bagaimana ada hukum atau efek yang memang memberikan solusi untuk permasalahan ini. Kalau yang kita kupas tentang RA Nyun Sewu, terus RA menggunakan anak-anaknya untuk digunakan oleh para pejabat, sehingga kemudian pejabatnya yang dikejar gitu loh. Tapi itu kan bukan merupakan solusi, tentu memberikan pemberitaan yang justru membuat masyarakat, oh siapa lagi, akhirnya taunya yang tidak positif gitu loh. Mestinya kan tindakannya seperti apa, ada solusi yang harus dilakukan, cepat tanggap, sehingga kemudian berita ini akan selesai dengan cepat dan ada solusi gitu loh. Iya. Nah, ini berbicara mengenai kepolisian ya. Polri sendiri kan sudah merespon tuntutannya seperti itu. Mereka akan kembangkan penyidikan ini ke arah suap layanan prostitusi. Anda mengapresiasi langkah sangat harus ada yang namanya undang-undang juga yang memang harus diberlakukan secara keras di sini agar seperti negara-negara yang maju, mereka sudah punya undang-undang itu, dan siapa yang melakukan, siapa yang menyuplai, siapa yang mendemand, itu tentunya ada tindakan-tindakan yang bisa diberikan kepada mereka sehingga kemudian ada efek jera dan kemudian tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini, prostitusi online seperti ini yang memang sebetulnya tidak perlu kita beritakan terus diumbar-umbar sehingga kemudian masyarakat kita akhirnya digiring dengan berita yang
sebetulnya masalahnya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana penyelesaian masalah ini. Gitu. Termasuk juga penyusunan undang-undang seperti itu. Berkaca ke negara mana saja? Amerika kan ada ya pada saat itu kalau kita bicara mengenai siapa yang pernah ini Tiger Woods dulu pernah ya, dia pernah kena sanksi juga dan kena penalti juga, dihukum juga gitu loh. Dan sehingga kemudian kalau kita bicara mengenai tadi diceritakan bahwa pejabat publik, parlemen, anggota dewan gitu yang memang harus dikupas. Ya enggak apa-apa kalau memang mereka melakukan silakan diiniin sehingga kemudian mereka diberitakan diceritakan siapa mereka, diekspos merekanya sehingga kemudian teman-teman yang lainnya atau pejabat-pejabat yang lainnya sehingga kemudian merasakan bahwa hal-hal ini tentunya akan dipublish sehingga kemudian mereka akan ada efek jerah sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, nggak masalah buat kita. Gitu. Baik, oke, kita ke Bu Yenti. Bu Yenti, melihat tadi pemberitaan yang sudah berlangsung seperti itu, bagaimana pandangan Anda terhadap upaya hukum dari Polri sendiri? Gini, kalau saya lihat fenomena dulu ya, fenomena ini kan berawal dari RA itu ya, kemudian muncul di masyarakat bahwa tarifnya antara sampai 200 juta kan ya, antara berapa ya? 30 sampai 200 sampai berapa? Nah, 80 sampai 200 benar. Itu kan sudah terlanjur menjadi fenomena, menjadi konsumsi masyarakat. Dan masyarakat menuntut, siapa sih yang bisa bayar segitu? Ya kan? Yang bayar segitu siapa? Pasti bukan orang-orang kebanyakan lah. Nah, kalau sampai yang bayar segitu atau dibayarin segitu itu adalah orang-orang yang pejabat atau pejabat publik ya, apalagi bukan uangnya, dan orang ini akan menjadi penggerak perkembangan bangsa ini. Betapa gitu, itu kan penting sekali menurut saya. Karena apa? 60 juta, 200 juta, terus gimana ya? Ini ada hal-hal yang memang harus diatur. Nah, seandainya ini kan dua hal. Apakah dia bayar sendiri? Kayaknya nggak mungkin. Atau dibayarin, nah gitu ya. Atau memang itulah bentuknya jasa yang disuapkan gitu ya, dalam tanda petik dalam hukum pidana kan gitu. Artinya penyuapan itu atau nanti gratifikasi or something. Kalau di Singapura kemarin kan kena ya, yang dosen gratifikasi seks itu kan sudah kena dengan begitu. Kemudian seseorang yang tidak harusnya lulus jadi lulus ya, itu mungkin juga banyak di kita, hanya kita nggak ada payung hukumnya. Nah, kalau suap misalnya kan begini, dia menerima barang atau menerima jasa, yang penting bukan menerimanya, tetapi atas ketika dia sudah menerima itu, kemudian dia melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Itu kan konsep suap. Artinya, misalnya ini pejabat atau tadi disebutkan anggota DPR, anggota dewan tadi, anggota DPR dengan DPR misalnya. Betapa pentingnya kan peranan anggota DPR. Dia itu yang menyetujui apa yang diusulkan oleh pemerintah untuk pembangunan bangsa. Nah, nanti misalnya sampai dia main di situ kan, ya main misalnya proyek ini, nanti proyeknya untuk si ini atau ini jangan dulu. Kenapa? Karena dia sudah menerima itu, seandainya betul itu. Jadi itu betul, saya pikir kepolisian harus kejar kalau sudah disebut ini. Artinya gini, kalau itu bukan perzinahan kan, kalau itu masuknya kepada suap berupa pelayanan dalam bentuk lain fasilitas tadi, itu adalah fasilitas lain, itu adalah delik biasa. Artinya kepolisian sudah mendengar, sudah tahu sendiri itu dalam hukum penegak hukum mengetahui sendiri atau menerima laporan atau pengaduan. Tahu sendiri itu dalam KUHP disebutkan bahwa bisa saja penegak hukum tahunya dari pemberitaan, dari koran tuh ada kok penjelasannya. Artinya bergeraklah polisi kalau memang sudah ada itu. Bergerak ya tentunya diam-diam. Belum penyidikan kan, baru penyelidikan. Jadi ya dia carilah kalau kita memang ingin bangsa ini bersih. Jadi di sini masalahnya bukan permasalahan prostitusi saja, bukan masalah hal seperti itu, tapi implikasi kalau itu betul ada penyuapan berupa jasa seks, dan kemudian implikasinya dampaknya pada pembangunan yang diamanahkan kepada mereka untuk mensejahterakan rakyat, masyarakat, terhambat atau tidak sampai hanya gara-gara itu. Jadi ini masalah yang sangat penting. Oke, tidak perlu nunggu undang-undang dong berarti untuk polisi bertindak seperti itu? Ya cari undang-undang yang ada, tapi yang akan datang mungkin perlu difikirkan, karena sebetulnya ini kan 1 tahun yang lalu kita sudah bahas ya, tapi waktu itu belum pergantian lah ya. Waktu gratifikasi seks itu udah setahun yang lalu. Mudah-mudahan
talk show di media-media itu ada tindak lanjutnya, bukan anget-anget kita ngomong dan itu lupa, nanti ada lagi, kita lupa lagi. Nah ini kan artinya mumpung ada wakil rakyat, pikirkan gitu untuk ini kuat nggak undang-undang yang ada, atau kita mau spesifik disebutkan bahwa karena kalau gratifikasi kita sekarang dalam undang-undang pasal 12B undang-undang korupsi kita agak sulit ya, karena apa? Karena kan gratifikasi itu tidak gratifikasi kalau lapor. Kalau tidak gratifikasi, kalau tidak lapor baru gratifikasi, dan itu sudah jelas yang dilaporkan 10 juta atau di atas 10 juta kan gitu kan ya. Nah ini kemudian diserahkan gitu kan, kalau dia sudah terima serahkan, seperti Pak Jokowi waktu menerima gitar. Nah itu serahkan. Lah kalau ini berupa jasa, yang diserahkan apanya? Nah itu kan, jadi kita harus, kalau kita mau masukkan gratifikasi termasuk juga gratifikasi seks, selipkan pasal yang memasukkan itu lebih mudah. Tapi kalau tidak, paling tidak bisa masuk ke pasal-pasal suap. Di dalam undang-undang korupsi itu kan penyuapan aja ada 5 pasal dari KUHP diadopsi langsung menjadi pasal di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Tipikor misalnya dari 209, 210, 418, 419, 420 KUHP itu masuk ke Undang-Undang Tipikor, itu adalah jenis-jenis suap yang sudah masuk ke Undang-Undang Tipikor. Itu juga kita lihat. Tapi bagaimanapun juga tentu inilah tugasnya penegak hukum untuk mencari pasal mana kalau memang fenomenanya ada, kemudian juga didalami tadi yang mengatakan ini. Tadi Mbak Arseti mengatakan apa itu betul, apakah atau juga nanti itu fitnah atau asal-asalan. Kita juga nggak mau ada yang keliaran-keliaran seperti itu ya, dilihat, didengar. Maka betul-betul kan di dalam proses hukum juga kan banyak hal. Kalau nanti misalnya ada saksi, ada apa yang mengatakan tidak benar, ya itu kan bisa juga dikejar. Kalau memang tidak benar dan ada orang yang merasa kemudian nama baiknya juga kan ada pencemaran nama baik. Jadi sebetulnya banyak pasal yang bisa diterapkan untuk clearance betul, masyarakat betul tahu ini sebetulnya hanya fenomena saja ataukah memang ada, kalau ada disikapinya bagaimana, benar-benar jelas lah ya. Benar-benar jelas, karena kalau dibiarkan saja padahal ada, itu akan terjadi lagi, tidak ada efek jerahnya gitu. Dan itu berbahaya. Nah tadi Mbak Arseti berbicara, Bu Yenti, 1 tahun lalu ini sebetulnya sudah sempat dibahas Komisi 3 ya. Kalau Siti kan di Komisi 8. Ya, apakah dibahasnya belum dibahas ke sana, tapi bahwa itu menjadi aspirasi masyarakat, sudah dibahas di media-media, difikirkan ini ada fenomena begini gitu kan. Sementara DPR kan juga boleh, dia kan punya inisiatif DPR juga ada, tidak harus menunggu dari pemerintah. Nah ini kan anggota DPR juga harus memahami betul bahwa kebutuhan kalau mereka memang merasa membawa aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, ya nggak usah selalu menunggu dari eksekutif, kan mereka punya fungsi membuat undang-undang secara inisiatif DPR. Nah ini yang kita bebankan pada mereka. Nah, berdasarkan statement Bu Yenti tadi, apakah Komisi 8 sudah menjembatani hal ini atau? Tentunya ya, apapun isu-isu yang memang meresahkan masyarakat itu pasti kita akan bawa gitu loh. Dan memang di sini ini juga akan kita bawa untuk menjadikan satu undang-undang atau hukum yang memang akan diberikan kepada permasalahan-permasalahan sedang terjadi. Kalau di komisi kita sekarang ini lebih kepada pemberdayaan perempuan untuk perlindungan anak, tentang pelecehan seksual itu kan kepada si anak, karena memang Komisi 8 lebih fokus ke pemberdayaan perempuan, perlindungan anaknya gitu. Oke, kita akan lanjutkan dialog kita di Berita 1 TV ini sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami segera kembali. Kita kembali di dialog tentang suap layanan prostitusi untuk pejabat negara, dan masih bersama dengan dua narasumber saya di sini, anggota Komisi 8 DPR RI Arseti Bilbina dan juga ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih. Dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk memberikan komentar, boleh lewat SMS ke 0811 833 5551, dan juga Anda bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021
02152900 atau 02152900 Baik, kita ke Bu Yenti. Bu, suap layanan prostitusi ini boleh dibilang menimbulkan polemik lah karena masalah payung hukum ya kita berbicara. Mana yang lebih logis menurut Anda? Apakah kita pasukkan ke dalam undang-undang tipikor atau hukum pidana umum dengan pendekatan perzinahan? Kalau hukum pidana umum agak sulit ya untuk apa? Untuk merubahnya juga lama gitu ya. Kemudian yang ada juga karena yang ada itu kan memang hanya mucikari ya 286. Tetapi kalau berbicara, tapi ini tadi ditolak kan bukan hanya anggota katanya kan, katanya pengusaha kan, iya ini kan topiknya karena disebutkan ada anggota parlemen kan, itu konteksnya di situ. Tapi paling tidak kan sejak awal saya katakan pasti orang-orang tertentu deh yang bisa bayar segitu gitu kan, malah nanti Mas Adi mengatakan, wah 200 juta sayang banget kayak gitu kan, mendingan beli properti. Bikin kos-kosan gitu. Beli kos-kosan gitu. Nah, saya kira juga berkaitan dengan Mbak Arseti juga di dalam komisinya berbicara tentang pemberdayaan wanita kan. Lah ini juga kan bisa konteksnya kan ada, artinya berdayakanlah wanita, jangan sampai integritasnya itu turun sehingga malah dia mau masuk kepada listnya si RA itu termasuk saya kira Mbak Arseti. Jadi dalam rangka ya menyelesaikan permasalahan hukum ini, kalau nanti kita cari payung hukumnya kan tidak bisa semua permasalahan hanya diserahkan kepada hukum, diserahkan juga kepada bagaimana cara negara ini dengan DPR-nya dan eksekutifnya memberdayakan perempuan sehingga integritasnya terjaga, ya moralnya dan sebagainya, sehingga tidak tergiur hanya karena ingin kemewahan harus melakukan seperti itu. Nah itu juga ada. Tapi dalam hal ini mungkin penegak hukum harus mendalami ya, memperluas lagi, bukan sekedar pada bahwa dia mengatakan bahwa apa yang pelanggannya atau something-nya itu adalah parlemen atau pejabat begitu kan. Tapi itu harus didalami. Pejabatnya itu apakah memang pejabatnya kepada dia atau orang lain yang kepada dia. Kalau orang lain kepada dia, berarti kan orang lain ini berarti mentraktir lah ya kan. Nah ini orang ini siapa ya kan, mentraktir apa, di belakang ini ada masalah apa. Kalau memang itu pejabat atau itu pejabat negara atau pejabat publik, itu pasti kaitannya ke korupsi. Tinggal kita lihat adakah penyuapannya di sana gitu. Dan pada umumnya kan di berbagai negara yang kejadian seperti itu tidak mungkin itu tunggal. Artinya gini, tidak mungkin orang itu hanya disuap dengan pelayanan atau gratifikasi seks saja. Pasti ada yang lainnya. Selain itu mungkin dapat mobil, dapat uang. Nah itu bisa dikembangkannya di sana, mestinya gitu. Biar pada umumnya begitu ya, kalau yang kita pelajari itu, kecuali seperti yang Singapura setahun yang lalu kan itu memang karena dapat kan bosan disebutkan sampai begitu kan, kena undang-undang sekian karena seorang dosen kemudian karena mendapatkan gratifikasi seks kemudian diluluskan. Nah kan gitu ada. Atau bahkan di Perancis kan pernah ya, petinggi Perancis kan juga gitu. Kan? Ternyata kan dia mengundurkan diri. Nah bagusnya di sana kan sebelum proses hukum jalan mengundurkan diri gitu kan, bahwa dia menyatakan dia mendapatkan yang kita sebut sebagai gratifikasi seks. Tapi di belakang itu bukan berarti urusannya dia dengan perempuan itu saja, tetapi di belakang itu ternyata itu adalah salah satu modus saja atau salah satu cara saja. Ini loh pemberiannya, gratifikasinya, tetapi setelah itu dia melakukan apa atau tidak melakukan apa pejabat tersebut. Itu nah di situ masuknya. Nah ini kita sekarang sudah ada penelpon, kita terhubung dengan Bapak Sabinus dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sabinus. Selamat pagi. Boleh lebih keras sedikit Pak suaranya? Ya, selamat pagi. Pagi, baik. Silakan Pak, bagaimana pendapat Anda mengenai dialog kita? Iya, saya begini, saya melihat semua kasus ya di Indonesia ini termasuk ini. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah ya, masih seger sekali. Termasuk ke masalah seks ini, prostitusi ini. Saya lihat begini, sayang sekali pengamat pejabat itu hanya ibarat misalnya menyelesaikan masalah itu menghilangkan asap tanpa mematikan apinya. Harus ditanya sebenarnya gejala seperti ini, prostitusi ini apa penyebabnya. Saya lihat begini,
perkembangan sekarang ini keluarga itu sepertinya kurang memperhatikan kehidupan moral dan agama. Jadi memang di Indonesia ini untuk menghilangkan ini butuh menteri untuk urus keluarga dengan ini secara khusus misalnya untuk menanamkan moral dengan agama yang benar. Kalau kita lihat misalnya survei, banyak justru yang muncul dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak tertata dengan bagus itu. Maaf, misalnya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang gampang melakukan itu dari keluarga-keluarga yang menurut saya, keluarga yang kurang tertata dengan bagus moral sama agamanya. Artinya agama atau moral itu hanya teori saja lah. Tapi menghayatinya itu masih jauh dari yang diharapkan. Jadi itu. Yang kedua juga sekolah. Sekolah sekarang ini sudah bukan lagi bagaimana mendidik anak-anak itu supaya bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Sudah berlari kepada bisnis juga semua. Jadi itu saya lihat akar permasalahannya. Jadi mau menciptakan undang-undang yang sehebat apapun serah kepada DPR begini tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Pak Sabinus atas pendapatnya. Langsung silakan boleh ditanggapi, Mbak. Ya, betul juga kembali lagi bahwa memang seperti di komisi kami, Komisi 8 Pemberdayaan Perempuan. Perempuan kalau tadi Mbak Yanti mengatakan bahwa memang perempuan ini harus diberdayakan sehingga kemudian jika kebutuhan tadi, keinginan gaya hidup. Tapi sebetulnya kalau kita bicara gaya hidup sih bukan, tapi lebih kebutuhan dulu ya. Karena memang butuh yang namanya materi sehingga kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan buat mereka agak sedikit sulit sehingga kemudian cara gampang bagi mereka untuk mendapatkan materi tersebut adalah melalui langkah seperti ini. Mungkin ada tawaran. Nah di sini kalau misalnya permintaan tidak ada sehingga kemudian si perempuan yang memang harusnya mereka diberdayakan ini karena tidak ada kesempatan itu akhirnya mereka mencari pekerjaan lain di mana mereka mencerdaskan dirinya dalam hal pendidikan sehingga kemudian mereka mampu untuk menjemput rezeki mereka dengan cara yang memang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga kemudian memang di Komisi 8 fokus sekali untuk saat sekarang di mana kami membuat bahwa pemberdayaan perempuan dan juga untuk perlindungan anak sehingga tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual dan lain-lain yang memang sekarang marak juga sedang terjadi. Itu yang memang sedang kami godok secara matang. Karena memang sebetul Pak Sabinus tadi mengatakan adapun undang-undang kalau revolusi mental masyarakatnya sendiri mereka juga tidak paham mengenai bahwa mereka tuh harus hidup seperti ini sehingga kemudian tidak ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang sekarang sedang terjadi seperti ini sehingga kemudian keinginan masyarakat kita untuk menata dirinya tidak harus dengan adanya payung hukum, mereka sendiri akan bisa berjalan dengan baik agar perempuan ini sendiri juga jika mereka punya satu kesempatan untuk mereka diberdayakan sehingga kemudian penjemputan rezeki bagi mereka sendiri ini sehingga kemudian mereka tidak akan melakukan hal-hal yang memang bagi Pak Sabinus tadi tidak seperti itu. Yang saya catat dari perkataan Pak Sabinus tadi adalah salah satunya bagaimana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejauh ini melihat bagaimana peranan? Ya memang kemitraan antara Komisi 8 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sendiri sekarang memang lagi intens sekali kami melakukan pendekatan agar permasalahan masyarakat ini. Kalau memang kemarin bicara mengenai tentunya ada anggaran yang memang harus kita tekankan agar masyarakat bukan hanya di perkotaan saja tapi di pedesaan pun mereka juga mendapatkan pendidikan, pelayanan, fasilitas yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk saat sekarang. Dan itu memang kita sedang kupas secara dalam, makanya kita pun selalu melakukan kunker ke daerah-daerah apa sih kebutuhan dari masyarakat, perempuan itu inginnya seperti apa. Nah itu memang sinergi ini yang harus selalu kita gerakkan selalu dan saat sekarang memang kita ingin sekali untuk permasalahan perempuan itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga kemudian perempuan itu tidak dijadikan alasan untuk mereka mendapatkan seperti yang terjadi sebagai penyuapan yang Mbak Yanti tadi mengatakan. Jadi akhirnya si perempuan yang jadinya jadi dipermasalahkan yang kebetulan saat sekarang perempuannya adalah mungkin di dalam lingkungan entertainment sehingga kemudian itu yang dikupas lebih jauh, terekspos gitu loh. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya punya pertanyaan-pertanyaan tapi segmen berikutnya lah ya. Jadi tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Nah, kita tiba di segmen terakhir dari Dialog Jurnal Pagi kita membahas tentang suap layanan prostitusi untuk anggota Dewan. Nah ini kita berbicara mengenai pendekatan
dari DPR agar tuduhan pengacara RA ini tidak menjadi kenyataan. Kira-kira seperti apa ya Mbak Arseti? Dewan Kehormatan kita tahu kan kalau memang ini akan jadi temuan berikutnya, langkah-langkah berikutnya dari mereka adalah bagaimana ditindak lanjutnya, kurang lebih sih seperti itu. Ya kalau memang bersalah ya mau dihukum gitu loh. Karena memang kita bicara mengenai negara hukum bukan berarti anggota dewan seperti tadi disebutkan atau parlemen mereka melakukan kesalahan kemudian tidak dapat melakukan tindakan gitu, hukuman buat mereka. Ya silakan kalau memang ada penemuan-penemuan yang lain memang mengarah ke kebenaran ya memang harus seperti itu gitu loh. Ini berarti mendorong polisi juga untuk Ya harus karena memang biar ada efek jerah juga bukan hanya sebagai kalau Bunda tadi bilang ya kalau kita bicara moral gitu ya yang sewa ini kan memang kebutuhan ya Bun ya, tapi kerja tukang beca atau pedagang atau apapun mereka punya kebutuhan itu sama gitu ya Bun ya, tapi mereka sendiri bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kalau di parlemen sendiri pejabat publik di mana mereka katanya punya kesempatan, punya fasilitas, punya uang lebih, kenapa dipakai untuk seperti itu? Kenapa tidak dipakai untuk menjembatani atau sebagai aspirasi masyarakat itu biar nyata terlihat, bukan dipakai untuk kepentingan programnya dan untuk kesejahteraan sendiri. rakyat banyak, kurang lebih seperti itu. Nah Bu Yenti, tadi kita berbicara mengenai tipikor nih. Nah apakah revisi undang-undang tipikor ini harus dilakukan memasukkan layanan prostitusi sebagai unsur suap? Oh iyalah, kalau kan udah ada kan sudah muncul itu salah sexual gratification. Nah, gratifikasi itu kan munculnya di dalam undang-undang tipikor kan ya untuk kita masukkan karena apa? Berkait gratifikasi itu kan pemberian ya. Nah kalau pemberian diberikan kepada pejabat atau kepada PNS atau pejabat publik ya, itu sudah masuknya ranahnya undang-undang korupsi. Kalau suap yang lain ya undang-undang lain kalau memang antara mereka yang tidak ada pejabatnya. Kenapa kita masukkan ke undang-undang korupsi? Karena kita melihat daya rusaknya itu lebih parah. Tadi Mbak Arseti udah mengatakan bahwa ya namanya prostitusi itu kan masalah sejak zaman kuno kan ya. Nah, tapi siapa nih pelakunya ya kan? Misalnya ada lokalisasi dan sebagainya, siapa pelakunya? Ya itu tidak bisa ya, kelihatannya ya kita usaha boleh, tapi selalu saja ada yang melanggar. Tetapi kalau yang melanggar artinya langsung kemudian dia datang ke lokalisasi. Yang melanggar itu orang-orang ya walaupun itu secara moral nggak baik ya, nggak boleh. Tadi Bapak dari Pak Siantar juga mengatakan ini moral loh, ya memang ini moral gitu kan. Tapi seandainya itu terjadi, dan ini juga terjadi yang dilakukan oleh pejabat, daya rusaknya yang mana nih yang lebih besar? Ini yang menjadi fokus kita, apalagi kalau mereka ya sudah moral dan tentang keluarganya hanya keluarganya saja, tentu treatment tetap ada ya, treatmentnya pasti sosial dan sebagainya, masyarakat lah sekitar itu keluarganya. Tetapi ketika itu pejabat ataukah itu baik itu misalnya parlemen, ini kan masalahnya menjadi lain karena fungsi atau kewenangan parlemen itu bagaimana, jangan-jangan dengan adanya begini program-program menjadi salah sasaran. Nah ini yang namanya korupsi kan. Nanti tapi bukan berarti belum ada undang-undang itu tidak bisa dibuka oleh kepolisian kalau mau ditangani. Karena polisi juga boleh menangani korupsi kan. Nanti boleh kesuap atau apa kan itu ada. Atau kalau bukan suap ya memang anggota dewannya bayar sendiri gitu kan ya, mungkin Mbak, mungkin nggak uangnya banyak kan orang anggota dewan kan, itu mungkin itu lain kalau memang dia bayar sendiri ya. Tapi begini, Dewan Kehormatan mau jalan ya, tapi kalau Dewan Kehormatan jalan kan urusannya dengan etis, ya kan, dengan etis ya memang sanksinya bisa sampai pemberhentian atau skors atau apa ada. Tapi polisi adalah punya ranahnya sendiri. Adakah itu melanggar undang-undang yang bersanksi pidana? Itu kan seperti itu. Artinya, tapi saya tadi sepakat dengan Pak Sabinus Subian. Pak Binus bahwa sejak awal saya mengatakan ini juga bukan masalah prostitusi, masalah korupsi. Itu bukan masalah hukum semata, kan? Termasuk masalahnya Komisi 8 dalam hal ini ya. Karena itu masalah itu kenapa orang koruptif, kenapa orang melakukan seperti ini adalah masalah pertanggungjawaban bukan hanya di Menteri Pemberdayaan Wanita, tapi bagaimana Menteri Pendidikan, bagaimana tokoh agama, bagaimana kita semua bersama-sama menguatkan integritas bangsa. Masyarakat itu harus berintegritas gitu. Kalau mau kaya ya berpendidikan yang baik, bermoral baik, bekerja keras, kaya silahkan kan boleh saja, asal kayanya dengan cara baik kan. Mbak Arseti, singkat saja sebagai penutup, Anda berasal dari partai pendukung pemerintah, termasuk juga revolusi mental, berarti PR-nya besar. Betul, sangat ya. Tapi ini bukan dikatakan PR yang besar. Kita sama-sama masyarakat, pemerintah gitu ya.
kalau kita melihat ini ada isu yang memang selalu berkembang, yang kita bicara bahwa isu ini sebetulnya tidak memberikan langkah positif bagi masyarakat, khususnya untuk perempuan, karena berita ini akan selalu diberitakan dan perempuan akhirnya melihat dan anak-anak juga mendengar. Tapi bagaimana sekarang caranya pemerintah menyelesaikan permasalahan ini, lakukan tindakan hukum atau buat satu peraturan sehingga kemudian permasalahan yang namanya prostitusi atau suap untuk anggota Dewan Parlemen itu memberikan efek jerah. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak Arseti, Bu Terima Yenti. kasih. Demikian pemirsa dialog kita dalam Jurnal Pagi, tetap bersama kami akan segera kembali.